Agusman, Andreas, Kak Andian, Angela, Citra, Daniel, Desnawati, Desni, Desri, Devina, Justina, Niko, Wilson, Trisman, Sergius, Wilfred, Emilian, Yucitra, Eben. Kenapa ini teman-teman kalian pada apa? Ada surat nggak? Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita serahkan diri kepada Tuhan. Siapa yang pertama kali tadi datang? Yuci. Ya, ayo silakan kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi. Ya. Aku senang dari anak Tuhan, siang dari kenalan, malam dari happy, kita pun semakin kenalan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dengan Tuhan telah menolong kami dari rumah di perjalanan hingga sampai sekolah ini. Dengan selamat ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan proses belajar kami ya Tuhan. Berikan kekuatan, bukalah hati serta pikiran kami agar apa yang disampaikan oleh guru kami bisa benar untuk kami di pikiran kami dan jadi bekal di masa depan yang akan datang. Ya Tuhan, inilah kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan tepukan dulu buat jadi yang nunggu Ibu Yuci, karena Yuci pagi ini telah memberikan kita contoh disiplin waktu ya. Jadi kalian semua dan kecil harus belajar cara mendisiplinkan waktu, karena itu akan berguna bagi kehidupan kalian sehari-hari, terutama dalam meraih cita-cita. Baik, sebelum kita mulai pelajaran lagi, alangkah lebih baiknya kita menanamkan jiwa nasionalis kita. Kita bernyanyi lagu nasional Garuda Pancasila, tahu? Tahu. Kata Pancasila. 1, 2, 3. Kata Pancasila, akulah pendukungmu, Mario Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Loh, kita kok tiba-tiba nyanyi lagu nasionalis ya? Ini sebenarnya sengaja karena untuk menanamkan jiwa nasionalis, mengingatkan bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Jadi dari kecil kalian harus ditanamkan jiwa nasionalisme, biar nanti kalau besar jangan keluar negeri, jangan kabur keluar negeri, jangan tetap Amerika, jangan ke Jepang, tapi tetap jadi warga Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran, kita alangkah lebih baiknya belajar literasi. Literasi, literasi apa? Literasi itu mendengarkan cerita. Kalau kalian itu banyak mendengarkan cerita, pasti wawasan kalian tambah luas. Jadi di sini ada cerita tentang pertemanan. Ibu bacakan ya. Ibu bacakan terus kalian dengar ceritanya apa. Nanti ibu tanya apa ceritanya ya. Kalian dengar. Ini judulnya Bakal Kanan. Ini ceritanya. Nah, ini. Kalian lihat gambarnya? Ada ceritanya di sini.
Bangladesh? Tanya Nahyan. Masa iya ibu kota Bangladesh itu ya Dhaka? Jawab Mira. Sekarang iya, dulunya berbeda. Jadi sekitar tahun 1500-an wilayah Bengali terbagi ke dalam banyak negeri merdeka. Dahulu kala kota Panam merupakan ibu kota sebuah kerajaan dengan rajanya bernama Isakan Sang Pemberani. Ia salah satu dari penguasa terakhir Barobuyan. Setelah Isakan meninggal, kaum Mughal yang menguasai daerah tersebut. Apa arwah Isakan yang menghantui kota Panam? Tanya Mira. Benar, salah satunya arwah Isakan. Dulu kota itu memiliki banyak penguasa. Seusai kaum Mughal kongsi dagang Hindia Timur Britania mengambil alih dan mendirikan kantor dagang, jadi Dhaka punya sejarah panjang dalam hal perdagangan tekstil. Ya betul, Bengali dulunya terkenal akan kain katun halus berkualitas tinggi. Saking tipisnya kain katun tersebut bisa digulung dan bisa melewati cincin jari. Jadi pada puncak kejayaannya, kota itu punya hampir 1.400 keluarga bermukim di kota tersebut. Wow, pastinya kota itu merupakan tempat yang nyaman ya, kata Mira. Betul, banyak aula besar, ada festival, ada perayaan di sana sini. Tapi kalau kamu pergi ke kota Panam sekarang, yang akan kamu rasakan hanya ketenangan dan keheningan karena tidak ada orang lagi di sana, hanya gedung-gedung yang besar. Wah, apa yang terjadi? Kenapa tidak ada orang? Apa karena ada hantunya? Ada yang bilang karena kebakaran sih, ada juga yang mengatakan karena ada orang-orang Inggris dulu yang menjajah sehingga mereka saling berperang. Itulah sebabnya sekarang banyak orang menyebutnya sebagai kota hantu. Ya ampun, kedengarannya seperti cerita sedih daripada cerita seram ya, kata Mira. Ya, akan tetapi pergi ke kota Panam sekarang terasa seperti pergi ke masa lalu. Di kota Dhaka semuanya modern dan banyak bangunan tinggi. Namun di kota Paman waktu seolah terhenti. Nah, kalian sudah mendengar cerita ibu kan? Sudah. Nah, dari cerita ini kira-kira kalian paham kan sedikit-sedikit? Ya, coba ibu tanya ya. Kalian lihat nih sampulnya. Apa yang ada di sampulnya? Laki-laki kota. Ya, ada seorang anak laki-laki, terus ada Kota. kota ya. Kemudian coba kalian lihat apa judul buku ini? Kota Panam. Jadi buku ini menceritakan tentang kota Panam. Ya, salah satu kota di Bangladesh. Nah, terus kira-kira apa ini tadi ceritanya? Kota berhantu. Kota Panam ini dia kota berhantu. Kenapa berhantu? Karena orang sudah menjajah. Nggak ada orang lagi kan? Iya. Tinggal bangunan-bangunan tinggi. Nggak ada lagi yang tinggal di sana. Pada takut karena katanya ceritanya sih ada hantu. Ya. Kamu pernah nggak baca buku seperti ini? Tidak. Oke, ke depan-depan ibu bagi ya bukunya biar bisa dibaca ya. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke mata pelajaran kita ya. Baik, sekarang anak-anak buka bukunya. Hari ini kita belajar tentang bilangan bulat negatif. Oke, sebentar ya. Pura-pura nulis saja ya.
Penjumlahan bilangan bulat negatif. Ya. Kalian pernah dengar nggak bilangan bulat negatif? Bilangan bulat itu kan ada dua kan? Ada tiga kan? Bilangan positif, bilangan negatif, dan nol. Ya? Nol kan? Nol termasuk bilangan positif apa negatif? Netral kan? Tidak kan? Tidak, bukan positif, bukan juga negatif. Nah, jadi dia dihitung satu-satunya ya. Baik. Berikut Nogo, di penjumlahan bilangan negatif itu ada beberapa catatan. Tulis catatannya. 1. Kalau positif ini positif ditambah positif, hasilnya Negatif. positif. Baru kalau negatif ditambah negatif, hasilnya Negatif. negatif. Terus kalau positif ditambah negatif, apa hasilnya? Negatif. Tergantung mana yang lebih Besar. Tergantung mana yang lebih besar. Contoh ya. Contoh. 5 tambah 5 berapa? 10. Ini positif kan? Ya. Positif kan? Ya. Ini juga? Iya, kayak ini positif, berarti ini Positif. coba lihat ini. Negatif, misalnya negatif 3 ditambah negatif 5. Harusnya ini apa jawabannya? Negatif atau positif? Negatif. Kita kasih negatif, Pak. Lihat ini cara ngerjainnya seperti ini. Negatif 3 ini turunin. Dah. Positif kali negatif. Negatif. Ya, 3. Baru turunin yang 5. Bagaimana ini caranya, Bu? Negatif kurang negatif. Tinggal ditambah, tapi nanti hasilnya tetap Negatif. lihat ini ya. 3 ditambah 5 8. tapi hasilnya Negatif. begitu. Sekarang contoh nomor 3 ini positif. Misalnya positif 8 ditambah negatif 5 misalnya. Lihat ini. Apa tadi? Jauh tergantung mana yang lebih Besar. Mana yang lebih besar di sini, positif? Positif. Positif. Berarti nanti hasilnya positif kan? Iya. Lihat ini caranya 8 positif kurang negatif. Nih kan? Iya. Coba. Berapa ini? 3. Positif kan? Iya. Iya. Paham? Baiklah, tulislah contoh sama catatannya jika paham. Kalau sudah paham, apakah sebelum kita melanjutkan pelajaran, apakah ada yang ingin ditanya? Silakan. Ya, silakan. Miss, mana yang paling besar, negatif 5 atau positif 5? Oke. Mana yang lebih besar, nunggu negatif 5 atau positif 5? Ada yang bisa jawab nggak? Lihat ini. Ini kalian pasti pernah lihat. Apa ini? Garis bilangan. Apa di tengah? No. Ya, di tengahnya nol. Di kanan apa? Positif. Positif 1, 2, 3, 4, 5. Terus Negatif
negatif 5. Ya kan? Kalau ini dia secara horizontal. Kalau ini vertikal kan? Di tengah 0. Di atas positif. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di bawah 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Berarti mana yang lebih besar? Positif. Bu, jadi pertanyaannya nih, mana yang lebih besar Bu, negatif 5 atau positif 5? Yang lebih besar adalah Positif. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Paham semua? Paham. Oke, mantap. Oke, baik. Kalau begitu, silakan kalian berdiskusi. Kalian bentuk kelompok. Kelompoknya satu meja, satu kelompok ya. Nanti setelah itu, coba kalian diskusikan apa yang kalian pelajari di pelajaran kita pagi hari ini ya. Jadi nanti kalau sudah, Ibu tunjuk beberapa yang maju ke depan ya. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit ya, silakan. Baik, sudah selesai diskusinya? Sudah, Miss. Sekarang Ibu mau kalian diskusikan depan. Sebelum Ibu tunjuk ada yang mau nggak? Nggak ada. Kalau begitu Ibu tunjuk ya. Bim salam ala kabram. Yang di belakang, Selin sama Astri. Maju. Ayo, silakan. Sampaikan di hasil diskusi kalian sama teman-teman. Silakan. Baik teman-teman, inilah hasil diskusi kami tentang penjumlahan bilangan negatif. 1. Jika positif tambah positif sama dengan positif. 2. Jika negatif tambah negatif sama dengan negatif. 3. Jika positif tambah negatif sama dengan tergantung angka yang besar. Kasih aplaus. Hasil diskusi mereka sama dengan yang Ibu bilang di awal ya. Iya. Jadi kalau positif tambah positif sama dengan Positif. Kalau negatif tambah negatif Negatif. Kalau positif tambah negatif Gantung. Mana yang lebih Besar. Bagus, sudah bagus ya. Ada pendapat untuk teman? Tidak ada. Udah mantap ya? Sudah. Oke. Berarti kalau begitu Ibu anggap semuanya sudah paham ya? Sudah. Kalau begitu Ibu kasih tugas. Silakan ditulis tugasnya. 1. 32 tambah 12. Dan nomor 2, 72 tambah dalam kurung negatif 18. 3. Negatif 45 tambah 55. 4. Negatif 20 tambah dalam kurung negatif 20. 5. 80 tambah dalam kurung 78 tambah 24. 6. 9 tambah negatif 11. Nomor 7, negatif 20 tambah negatif 11. 8, negatif 35 tambah negatif 11. Aduh, maaf. Nomor 9 sekarang ya. 81 tambah negatif 25. 10 negatif 101 tambah 80. Ayo silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang dimengerti ditanyain ke Ibu.
Kalau ada yang udah selesai, kasih tahu ibu ya. Ya, Miss. Baik, ada yang udah bisa ngerjain nomor 1 nggak? Ada. Ayo siapa? Ayo maju depan. Itu hapus dulu. Habis ini siap-siap nomor 2 ya. Ya, Miss. Udah selesai ya? Dah. Mudah kan? Mudah. Bagus. Nah, kenapa dapat seperti itu? Coba jelasin sama teman-teman. Kalau 32 sama dengan 10 tambah 2 32 tambah 12 10 2 sama dengan hasilnya 44. Nah, jadi dia pakai perhitungan jari ya. Bagus. Kita aplaus dulu buat teman-teman. Benar nggak jawabannya itu? Benar. Siapa nomor 2? Agus. Ayo Gus. Ayo Agus Manareva. Kenapa dapat seperti itu? Coba jelasin. 72 ini positif, ini negatif. 72-nya turun positif. Tulis dong, tulis. Turun 72 positif tambah negatif sama dengan negatif. Turun 18. Jadi 72 kurang 18 sama dengan 66. Ya, benar nggak? Benar. Oke, siapa nomor 3? Saya. Nah, silakan. Kenapa bisa dapat 10? Coba jelasin sama teman-teman. Ini adalah negatif dan ini adalah Sama teman-teman jelasin. Teman-teman cara mengerjakannya adalah ini negatif dan ini adalah positif. Jadi kita cari mana yang besar. Dan yang besar adalah positif atau positif 55. Jadi kita kurangkan. Jangan dimiringin spidolnya, tapi ditegakin. Hasilnya positif ya. Oke, apa? Nah, jadi ibu anggap kalian sudah paham itu nomor 4 sampai nomor 10 udah selesai belum? Sudah. 4 berapa jawabannya? 40. Negatif 40. Kalau 5 26. nomor 6 Negatif 2. 7 Negatif 31. ya 8 35. 9 56. 10 Negatif 21. Nah, bagus. Berarti kalian sudah paham ya? Sudah. Pintar semuanya ya. Iya. Nah, oke. Jadi, kalau begitu, hasil tugas kalian tadi, kalian diskusikan di rumah ya sama orang tua kalian. Kalian tanya apa yang kurang atau kalian cari contoh-contoh yang lain ya. Oke, kalau begitu
Sekian saja mata pelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada lagi yang mau ditanya atau apa? Tidak. Paham semuanya kalau begitu? Paham. Oke, baiklah. Kalau begitu kita tutup mata pelajaran kita hari ini dengan menyanyikan lagu daerah ya. Nah, yuk, apa lagu daerah? Ya, nah, ya, apa ya? Apa tadi? Apa awalnya? Me pena me ide ide. Ya, 1 2 3. Me pena me ide ide do idu ido inaku idere tere kulinaku me pena me alo bima adem ma pasui idere aku siawa bahiri salawa sono sema silumana itere tere kuninaku ufagi bahwa kelo uilanasi bajane itere Ya. Oke. Sekian mata pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Siapa yang pimpin kita dalam doa? Tina. Oh ya. Nah teman-teman, sebelum kita berdoa kita bernyanyi di sini senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hati ini rendah tangan dilambat, lambat pinggul goyang, goyang putar balik. Hati ini rendah tangan dilambat, lambat pinggul digoyang, goyang putar balik. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah, apa kami berkata di atas surga, kami telah mengucap syukur atas berkat Bapa yang memberikan kami dari pagi hingga sampai siang ini. Kami telah Bapa kekuatan kami, kekuatan kami, hari keselamatan di surga. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan sampai di tempat ini mau menuju rumah kami spasi. Dan kami dan kami akan tidak menjadi penghalang berkat segala. Ya Bapa, segala berita apa yang mengacaukan kehidupan kami pada hari ini, kami usir kami tolak angin dalam nama Yesus Kristus kami doa. Amin. Amin. Baik, Ibu tutup mata pelajaran hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi.